5 hari menikah, pengantin baru yang kabur ternyata tak pernah seranjang, alasan adat istiadat. FY, warga desa Simpang, Kota Bingin menceritakan mengapa dirinya tak pernah seranjang setelah ijab kabul pada 24 Desember 2022 lalu. Sebelumnya, FY dan IT ijab kabul di tempat IT di Kabupaten Bengkulu Tengah. Namun pada 29 Desember 2022 lalu, IT kabur bersama mantan Kades Bengkulu Utara. Dari pengakuan FY ini tidak boleh satu ruangan atau seranjang dengan IT setelah ijab kabul dan resepsi di Kabupaten Bengkulu Tengah. Alasan pihak keluarganya IT, karena baru menikah jangan dulu satu ranjang. Saya ikut saja apa yang disampaikan oleh orang tua dia, tuturnya. Lanjut, setelah ijab kabul pada 24 Desember 2022 lalu, pihak keluarga melanjutkan resepsi pernikahan pada 29 Desember 2022 lalu di rumah FY. Selama waktu lebih kurang 5 hari itu, FY dan IT tidak pernah tidur seranjang. Namun setelah acara resepsi selesai di tanggal 29 Desember 2022, IT meminta ongkos sebesar Rp500.000 untuk kedua orang tuanya pulang ke rumah. Mereka berdua mengantarkan orang tua IT di simpang gang rumah FY. Ia meminta diambilkan beda di rumah. Lalu saya pergi ke rumah, namun pas saya kembali ternyata ia sudah pergi, tutupnya. IT dan mantan Kades menikah siri. IT yang berusia 25 tahun warga Kabupaten Bengkulu Tengah, pengantin baru yang kabur bersama mantan Kades berinisial IS yang berusia 55 tahun diketahui sudah menikah siri dengan IS selama 2 tahun terakhir. Sebelumnya pengantin baru di Kabupaten Kepahyang harus menelan pil pahit lantaran sang suami berinisial FY, warga desa Simpang, Kota Bingin mengetahui sang istri kabur dengan mantan Kades pada 29 Desember 2022 lalu. Menurut Kepala Desa Simpang, Kota Bingin, Supriyadi, pihaknya sudah mencari keberadaan istri dan mantan Kades tersebut selama lebih kurang 2 hari setelah kabur bersama mantan Kades. Kalau pengakuan mantan Kades itu, ia sudah menikah siri dengan IT, namun kami tak mengetahui secara pasti. Tuturnya pada Selasa 3 Januari 2023. Lanjut Yadi, mantan oknum Kades itu memperlihatkan surat yang menyatakan bahwa ia dan istri dari warga desa Simpang, Kota Bingin itu menikah siri. Namun ia curiga dengan surat tersebut. Pasalnya banyak ditemukan tulisan yang dicoret, serta identitas IT tak sesuai dengan buku nikah. Ada banyak bedanya identitas IT itu dengan buku nikah. Awalnya mau menikah juga pengakuan ke pihak desa dan pihak KUA, ia masih perawan. Pihak kami tidak ada curiga apapun, ungkapnya. FY warga desa Simpang, Kota Bingin masih menahan air mata setelah melihat sang istri dibawa kabur oleh mantan Kades. Sang istri juga meninggalkan mahar yang FY berikan saat ijab kabul di Kabupaten Bengkulu Tengah. Mahar yang diserahkan FY berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 3 gram di rumah FY setelah usai menggelar resepsi pernikahan. Kenalan melalui Facebook di bulan ke-10 tahun 2022 lalu, ungkap FY saat diwawancarai oleh tribunbengkulu.com pada Selasa 3 Januari 2023. Lanjut FY, istrinya yang diketahui berinisial IT warga Kabupaten Bengkulu Tengah itu ternyata sudah berteman cukup lama di Facebooknya. Akhirnya keduanya melanjutkan komunikasi melalui Messenger dan bertemu di Kota Curup saat IT berkunjung ke rumah saudaranya. Saat perkenalan kami berdua memang mau menikah, jadi saya siapkan uang untuk menikah, tuturnya. Sekitar bulan ke-11 tahun 2022 lalu, ia berani melamar istrinya dan di bulan 12 akhirnya keduanya menikah, ijab kabul di rumah sang istri di Kabupaten Bengkulu Tengah. Namun saat acara resepsi di rumah FY pada 29 Desember 2022 kemarin, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, IT dijemput oleh mantan Kades dengan mobil Hilux. Baru 5 hari menikah, janur kuning telah melengkung tak membuat seorang istri di Bengkulu meninggalkan sang suami yang baru menikah selama 5 hari setelah ijab kabul. Ia dibawa lari oknum mantan kepala desa Bengkulu Utara. Kejadian itu terjadi di desa Simpang, Kota Bingin, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahyang pada 29 Desember 2022 lalu.
Diketahui istri tersebut berinisial IT warga Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan sang suami berinisial FY warga Desa Simpang Kota Bingin. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Kota Bingin, Supriyadi saat diwawancarai oleh awak media. Warga saya merasa seperti ditipu dengan adanya kejadian ini, ungkapnya pada Selasa 3 Januari 2023. Yadi melanjutkan bukan hanya korban yang merasa ditipu, namun masyarakat desa juga ditipu dengan adanya kejadian ini. Pihaknya sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek Ujanmas pada 1 Januari 2023 kemarin guna ditindaklanjuti. Sudah kami laporkan kejadian ini ke pihak berwajib untuk diselesaikan secara hukum, tuturnya.